Halo, kembali lagi di channel Radista. Kali ini gue mau bandingin dua motor listrik paling hit saat ini, yaitu VR Q1 dan UNFly T3. Dan buat kalian yang baru mampir, jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan konten-konten baru kita. Oke, yang pertama kalian harus tahu, dua Molis ini ada versi lama dan versi barunya. Pastinya yang kita jual ini versi terbarunya. Jadi untuk yang VR Q1 ini yang joknya udah panjang, dan untuk yang UNFly T3 ini yang di sampingnya udah ada tulisan UNFly. Dari sisi harga, selisihnya ini cukup besar. Pada saat kita rekam video ini, VR Q1 kita jual di harga 21 juta. Tapi khusus untuk warna putihnya ini kita lagi promo, kita hargain 20 juta. Dan untuk UNFly T3 pada saat kita rekam video ini harganya 11 juta. Tapi bedanya untuk yang VR Q1 itu harga 21 juta itu udah OTR atau on the road, artinya udah termasuk biaya pengurusan surat-suratnya seperti STNK khusus untuk wilayah DKI Jakarta. Dan untuk yang T3 itu harga 11 juta itu belum termasuk biaya pengurusan surat-suratnya, karena pada saat kita rekam video ini emang dari pihak UNFly-nya masih belum ngeluarin hak untuk kita bisa keluarin surat-suratnya. Tapi pastinya nanti bakal keluar, dan nanti kalau misalkan udah keluar kita bisa bantu untuk urus surat-suratnya. Menurut gue ada dua hal utama kenapa harganya itu selisihnya bisa sampai segitu, yaitu build quality dan baterai. Menurut gue dari secara keseluruhan VR Q1 itu build quality-nya lebih bagus, dari sisi kerangka maupun eksteriornya itu untuk kualitasnya lebih bagus dibanding T3. Tapi bukan berarti T3 itu jelek ya, karena kalau T3 jelek kita nggak mungkin jual, ya nggak? Dan kalau kalian mau ngeliat sendiri secara langsung, kalian bisa mampir ke Radista. Selain dua motor listrik yang kita bahas hari ini, kita juga ada sepeda listrik, dan sebelum akhir tahun ini kita bakal kedatangan motor listrik baru dari UNFly. Untuk baterainya masing-masing klaim bisa menempuh sekitar 50-60 km, tapi yang bikin harganya beda itu menurut gue dari teknologi baterainya. Jadi yang VR Q1 ini menggunakan baterai lithium ion, sama seperti baterai yang ada di HP kita. Dan untuk UNFly T3 menggunakan baterai SLA atau umumnya dikenal sebagai aki kering, dan pastinya harganya lebih murah. Dan sama seperti HP kita, VR Q1 ada keterangan berapa persen sisa baterai kita. Kalau yang UNFly T3 cuman ada keterangan level baterainya. Dan untuk ngecasnya sendiri ini juga beda. Jadi untuk VR Q1 perlu sekitar 4-5 jam untuk ngecas dari 0 sampai full. Sedangkan untuk yang UNFly T3 itu perlu sekitar 2 kali lipatnya. Keunggulan dari Q1 juga baterainya itu bisa dicopot. Jadi kalau misalkan kalian tinggal di apartemen, misalkan kalian bisa angkat baterainya dan cas baterainya di dalam kamar. Tapi kalau misalkan ada colokan listrik dekat motor, kalian tetap bisa ngecas motornya langsung ke motornya tanpa perlu copot baterainya. Sedangkan untuk yang UNFly T3 itu dia baterainya nggak bisa dicopot, jadi untuk ngecasnya harus langsung ke motornya. Keunggulan lagi dari VR Q1, kita bisa tambah satu baterai lagi di bawah joknya, jadi kita bisa langsung double jarak tempuhnya. Justru ini alasan kenapa Grab pakai VR Q1. Cuma kalau kita tambah satu baterai, artinya kita pakai pasang dua baterai, kita kehilangan area bagasi untuk naruh-naruh barang seperti jas hujan. Tapi sebenarnya kalau kita nggak tambah baterai pun, sebenarnya area bagasi untuk kita naruh barang di Q1 itu menurut gue cukup sempit dibanding area bagasi T3 yang menurut gue tuh luas banget. Dari sisi desain ini pastinya selera masing-masing, tapi menurut gue dua-duanya bagus. Tapi kalau misalkan gue disuruh pilih salah satu, gue paling milih ke yang VR Q1 karena bagian depannya itu mirip karakter Among Us. Untuk lampu-lampunya VR Q1 semuanya udah menggunakan lampu LED. Untuk UNFly T3 lampu sen sama lampu plat nomor belakang itu dia lampu bohlam biasa, selainnya LED. Dan untuk posisi lampu utamanya VR Q1 ini di bodinya kayak motor Matic, dan untuk UNFly T3 ini ada di stang kayak motor bebek. Untuk power dinamonya dua-duanya sama di 800 watt, dan masing-masing bisa melaju hingga 60 km per jam. Cuma untuk yang VR Q1 keluaran terbaru ini entah kenapa di dinamonya nggak ada tulisan Bosch seperti keluaran yang lama. Ukuran ban Q1 dan T3 ini sama, ukuran velgnya 10 in, dan semua sudah tubeless. Untuk suspensi depan dan belakang ini juga sama, depan menggunakan sistem teleskopik dan belakang menggunakan sistem dual shock breaker. Untuk sistem rem ini sedikit beda, jadi di VR Q1 ini dia dua-duanya depan belakang menggunakan cakram atau disc brake, tapi untuk yang UNFly T3 depannya cakram tapi belakangnya itu menggunakan tromol atau drum brake. Untuk footstepnya ini juga sedikit beda. Menurut gue footstep Q1
sedikit lebih nyaman dibanding T3. Kurang lebih perbedaannya seperti ini. Dan pastinya karena ini motor listrik, semuanya ini nggak ada knalpot atau suara mesin. Panjang joknya juga sedikit beda, sedikit lebih panjang yang VRQ1. Tapi untuk empuknya menurut gue lebih nyaman yang T3. Untuk ukuran dashboardnya ini juga masing-masing cukup luas, jadi buat kalian yang suka belanja bulanan atau beli air galon, ini pastinya cukup lega. Dan untuk yang UNFI T3 ini kita dapat semacam floorboard gini yang bisa dilepas kayak di mobil. Kalau yang Q1 nggak dapat. Masing-masing molis ini dilengkapi dengan colokan USB buat ngecas HP. Dan untuk yang Q1 ini ada tempat buat kita naruh minuman, tapi nggak muat untuk air 600 ml. Nah, untuk yang T3 ini kita justru dapat kayak semacam laci gini, ada dua tempat buat naruh minuman dan lain-lain. Ini muat untuk air 600 ml tapi nggak bisa ditutup. Untuk tombol-tombol yang ada di stang ini kurang lebih sama, jadi pastinya ada tombol klakson, ada tombol untuk lampu jauh dekat, dan ada tombol start. Karena dua molis ini kalau kita nyalain dia masuk ke mode park, dimana kalau kita gas dia nggak jalan, jadi kita harus pencet tombol start ini dulu biar kita bisa jalan. Dua molis ini juga ada 3 mode kecepatan. Di Q1 ini kita sistem digeser, kalau yang di T3 ini sistem kita pencet tombol. Meskipun lebih murah, UNFI T3 justru ada 2 fitur tambahan yang nggak ada di VRQ1. Yang pertama ini fitur mundur, jadi kalau misalkan kalian mau mundur di parkiran, kalian tinggal tahan tombol ini lalu gas untuk mundur, lalu kalian bisa lepas tombolnya untuk bisa kembali maju. Lalu ada fitur namanya cruise control, dimana kalau kalian lagi di jalanan yang panjang dan sepi, daripada kita nahan gasnya terus, kalian tinggal pencet tombol ini dan dia akan melaju di kecepatan yang sama sampai kita pencet remnya atau gerakin gasnya. Terakhir, masing-masing molis ini dilengkapi dengan remote starter yang kita bisa nyalain atau matiin motornya tanpa perlu colok kunci. Dan juga dilengkapi dengan sistem alarm anti maling. Jadi kalau misalkan ada yang coba nyolong, dia nggak hanya cuma ngeluarin suara, tapi justru dia ngunci bannya biar nggak bisa gerak. Jadi kalau misalkan ada gerakan dari motornya, itu nanti dia akan ngeluarin suara. Dan ini sekarang motornya nggak bisa digerakin ya, karena bannya itu dia ngunci. Jadi kita mau coba gerakin ke depan atau ke belakang, itu dia ngunci. Oke, kayaknya udah gue bahas semua. Semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian mau beli molis yang kita bahas hari ini, kita taruh link pembeliannya di deskripsi. Dan kalau kalian suka konten ini, kalian bisa bantu kita dengan pencet tombol like dan jangan lupa subscribe ke channel Radista biar nggak ketinggalan konten-konten baru kita. Oke, see you next video. Love you.